Pemirsa Tauf TV dimanapun berada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang dakwah wasatiyah untuk membahas lebih dalam lagi. Setelah kita tahu paham apa itu dakwah wasatiyah, kita berikut ini melihat apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat sehingga dakwah wasatiyah itu sangat kita perlukan. Pemirsa, belakangan ini terutama banyak heboh di masyarakat karena paling tidak di masyarakat itu ada dua kelompok yang dikatakan ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Kalau ekstrem kiri ini biasanya sikapnya suka menyalah-nyalahkan orang, bahkan menyalah-nyalahkan ulama dan orang-orang yang ekstrem kiri ini diantaranya muslim juga, tapi dia selalu lebih mengutamakan logika. Mungkin karena dia belajar dari barat, memang orang barat itu lebih mendewakan rasionya, sehingga semua dilogikakan. Padahal ajaran Islam ini adalah ajaran spiritual yang menjadi keyakinan kita. Jadi antara akal dengan keyakinan itu harus berimbang. Cuma orang ekstrem kiri ini selalu lebih menonjolkan akal sehingga nilai-nilai yang sudah diyakini orang bisa ditabrak sehingga timbul kekacauan. Biasanya ekstrem kiri ini juga menganut paham pluralis, mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya kalau sama, apa bedanya agama satu dengan yang lain? Agama nggak sama. Cuma orang Islam sajalah sholat 5 waktu sehari semalam. Cuma orang Islam saja yang puasa Ramadan, yang lain tidak mungkin sama. Kalau orang Islam berkeyakinan bahwa Islamlah yang diridhoi Allah, memang begitu ajarannya dan hanya Islam yang masuk surga, ya begitu ajarannya. Kalau agama yang lain meyakini seperti itu juga nggak apa-apa. Nah, kita harus bisa duduk bersama dalam perbedaan, janganlah kita saling bertengkar dalam hal-hal seperti ini. Orang-orang yang ekstrem kiri ini kadang-kadang tidak segan-segan menghina ulama. Padahal ulama ini di kalangan Islam ini sangat dimuliakan, sangat dihormati. Ada istilahnya akhlak yang baik, berakhlak yang baik, su'ul adab, akhlak yang jelek, husnul adab, akhlak yang baik terhadap guru, ulama dan sebagainya. Tapi mereka-mereka yang masuk kategori ekstrem kiri ini, mereka selalu su'ul adab. Dia tidak begitu menghargai sebagaimana mestinya para kiai-kiai dan ustadz-ustadz. Mereka lebih liberal, bebas berpikir apa saja mau dikatakannya tentang agama, dikatakannya. Dia tidak sampai berpikir apa efeknya, apa negatifnya. Yang penting dia mengemukakan apa yang ada di dalam dirinya. Maka terjadilah pecah belah umat. Terhadap orang-orang seperti ini, jangan diserang. Diingatkan, diajak, didatangi, kita tarik ke tengah supaya tetap berada di tengah menjadi wasatiyah. Pemirsa sekalian, selain saudara kita yang ada di posisi ekstrem kiri, ada juga saudara kita yang berada di ekstrem kanan. Ini saudara kita ini memang baik, ya dalam mengamalkan agama pun bagus, dalam belajar agama pun tekun, tapi kerjanya suka mengkafir-kafirkan orang yang selalu dikenal dengan takfiri. Orang yang tak paham sama dia disebutnya kafir, masuk neraka. Ini kan mengacaukan. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meyakini ajaran agama dengan baik dan benar, karena tidak sama pendapatnya dengan kelompok takfiri ini yang mengkafir-kafirkan orang, dianggap masuk neraka, mana diterima. Karena sudah dipelajari, sudah diamalkan dengan baik bertahun-tahun, tapi tiba-tiba dianggap kafir. Begitu juga ada saudara kita yang suka membid'ah-bid'ahkan. Sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka, sesat. Kadang-kadang memang ada hadis tentang bid'ah ini. Bukan kita nggak tahu. Tapi ini kan masalah pemahaman dan penafsiran.
Kalau semua penafsiran yang berbeda dianggap bid'ah dan nanti masuk neraka, inilah yang akan menimbulkan perpecahan. Jadi kita jangan keras-kerasan di dalam memahami agama ini kalau masih dalam pemahaman yang sama. Apalagi sifatnya hanya furu'iyah belaka. Pemirsa sekalian, marilah kita jaga supaya teman-teman kita yang berada di ekstrem kanan ini jangan terlalu keras, tapi jangan pula kita musuhi mereka. Kita dekati, kita datangi, kita duduk bersama, kita tarik ke tengah supaya lunak sedikit. Karena Islam ini harus dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan kekaguman dan rasa simpati. Bukan hanya sesama Islam yang kita lakukan seperti itu. Kepada yang bukan Islam pun harus kita lakukan tindakan-tindakan yang mengagumkan. Hadirin sekalian, pengalaman saya ketika saya tugas di Eropa, di Jerman, banyak sekali orang yang tidak Islam masuk Islam karena kagumnya melihat tingkah laku orang Islam sehari-hari. Pagi bangun pagi, sholat, disiplin, berpuasa, tidak berbohong. Kemudian siang hari diajak makan, tunggu sholat dulu. Jadi dari memperhatikan kenyataan seperti itu, dia jadi kagum dan berubah jadi agama Islam. Banyak sekali dulu sebelum orang-orang Islam banyak di Eropa, mereka mendengar Islam itu dalam bentuk informasi yang negatif, sehingga mereka pun ikut ekstrim. Kan ada yang disebut dengan Islamophobia. Tapi setelah mereka lihat kenyataan bagaimana sesungguhnya Islam dalam praktek dan dilihatnya yang baik-baik, maka dia berubah jadi kagum, sehingga banyaklah sekarang kedengaran orang-orang di Amerika, di Australia maupun di Eropa itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena mereka melihat praktek Islam yang rahmatan lil alamin, yang dikagumi dan praktek yang baik. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan hal yang sama. Janganlah kita bertengkar-tengkar dalam perbedaan sehingga orang lain pun bingung. Tapi kita lihat selalu mesra, selalu bersama, selalu kita bisa duduk bersama, belajar bersama. Kalaupun ada perbedaan kita pahami saja masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Pemirsa Tawaf TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.